Halo Ananda, kembali lagi dalam channel Sigma, Siswa Gemar Matematika. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya di materi PLSV atau persamaan linier satu variabel. Yang akan kita pelajari adalah substitusi aljabar. Masih menjadi dasar dari PLSV ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas secara lebih dalam PLSV itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dasar dari PLSV lebih dulu. Ini bisa Ananda buka di buku Amazing Mathematics Student Book di halaman 179 ya. Halaman 179 tentang substitusi ke dalam bentuk aljabar. Lihat di halaman 179 Student Book bab ke-8. Kita akan memahami dulu makna atau arti dari substitusi. Substitusi adalah nama lain dari memasukkan atau mengganti. Kalau aljabar itu kan kita udah kenal ya, aljabar itu sama aja dengan suatu persamaan gitu ya, atau bentuk yang memuat variabel biasanya. Nah, materi ini sangat mudah ya. Jadi inti dari substitusi itu apa? Intinya adalah untuk mengetahui suatu nilai. Nah, jadi inti daripada substitusi aljabar adalah untuk mengetahui suatu nilai. Contohnya gini, Bunda punya bentuk yang pertama. Misalkan jika ini soalnya, Bunda ganti ya soalnya. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, tentukan nilai dari ini soalnya ya, yang A, tentukanlah nilai dari 2X kurang 8Y misalkan. Kemudian yang B, tentukanlah nilai dari 8X tambah 8 tambah 5Y gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari soal mensubstitusi ke bentuk aljabar. Kita punya soal A dan soal B di mana itu adalah bentuk aljabar. Kemudian kita diminta untuk mensubstitusikan atau mengganti gitu ya, nilai X dan Y-nya. Soal yang pertama, 2X tambah 2X kurang 8Y. Kita ganti dengan X-nya diganti dengan 2 dan Y-nya diganti dengan 3. Setiap X ganti dengan 2 dan setiap Y ganti dengan 3. Maka ini 2 dikalikan X, 2 dikali 2, tulisin ya dalam kurung 2, dikurangi 8, Y-nya ganti dengan 3. Nah, lihat ya. Bunda hanya mengganti yang ini saja ya. Lihat, ini tetap sama ya, 2 dan 8-nya tetap sama, tapi yang diganti adalah angka yang di dalam kurungnya. X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan 3. Kita sederhanakan, 2X artinya 2 kali X. Maka 2 kali 2 yaitu 4 dikurang 8 kali 3 adalah 24. Berapa sih 4 kurang 24? Yaitu negatif 20. Nah, makanya tadi tujuan daripada substitusi adalah untuk mengetahui suatu nilai. Di sini kita tahu nilainya. Kalau 2X kurang 8Y ternyata sama aja dengan negatif 20. Ketika X-nya diganti dengan 2 dan Y-nya diganti dengan 3. Contoh yang B, 8X tambah 5Y. Kita harus menentukan nilai dari 8X tambah 5Y. Jika X-nya diganti dengan 2, ini ya, dan Y-nya diganti dengan 3. Maka kita tuliskan 8 dikalikan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3 gitu ya.
maka sama dengan 16 tambah 5 kali 3, 15, yaitu 16 tambah 15, 31. Yang Bunda lakukan adalah mengganti nilai X-nya dan mengganti nilai Y-nya dimasukkan ke dalam persamaan. 8X tambah 5Y, X-nya diganti dengan 2, maka 8 kali 2, Y-nya diganti dengan 3, maka 5 kali 3. Berikutnya Bunda akan contohkan soal nomor 2 dengan jenis yang sama ya. Soal nomor 2, jika nilai A sama dengan minus 2, tentukan nilai (5A), kemudian tentukan nilai (3A kurang 7). Nah, ini A-nya adalah negatif 2. Substitusikan nilai A yang bernilai negatif 2 ke dalam persamaan. Maka 5A bisa dituliskan sebagai 5 kali A, dan ketika A-nya diganti dengan negatif 2, maka 5 kali negatif 2. 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. Untuk soal yang B, 3A kurang 7. A-nya adalah negatif 2. Maka ini bisa dituliskan dengan 3 kali negatif 2 kurang 7, sama dengan negatif 6 kurang 7, yaitu negatif 13. Kita substitusikan, yang mana yang disubstitusikan? Yang ini ya, yang A bernilai negatif 2. Lihat ya, negatif 2-nya disubstitusikan untuk mengganti nilai A-nya. Ini adalah inti dari materi substitusi untuk mengetahui nilai, di mana substitusi itu adalah mengganti atau memasukkan. Bunda akan contohkan dengan bentuk yang lain. Contoh yang ketiga, jika M adalah 2, N-nya adalah 3, dan P-nya adalah 5, tentukan nilai (5P kurang 10M kurang 3N). Ini yang A. Kemudian yang B, 11Mn kurang 8P. Nah, ini kita punya M-nya adalah 2, kita tandai ya. Kita tandai M-nya adalah 2, N-nya adalah 3, dan P-nya adalah 5. Kita diminta untuk menentukan nilai 5P kurang 10M kurang 3N, dan yang B 11Mn kurang 8P. Kembali lagi, inti dari substitusi aljabar adalah memasukkan atau mengganti. Jadi kita substitusikan nilai M 2, nilai N 3, dan nilai P 5 ke dalam persamaan. Ini kita kerjakannya adalah 5P, maka 5 kali 5 ya. Tuliskan kurungnya, kali 5 kurang 10 kali M-nya berapa M-nya? M-nya 2. 3 kali N-nya adalah 3 gitu ya. P-nya adalah 5, M-nya adalah 3, M-nya 2, dan N-nya adalah 3. Gitu ya.
Nah, kita hitung aja seperti biasa. Kita akan hitung ini, maka 5 kali 5 adalah 25, 10 kali 2 20, negatif 3 kali 3 negatif 9. 25 kurang 20 yaitu 5. 5 kurang 9 negatif 4. Maka ini adalah nilai dari 5P kurang 10M kurang 3M. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 11Mn kurang 8P. Ini bisa dituliskan 11, M-nya adalah M-nya 2, N-nya adalah 3, kurang 8, P-nya adalah 5. Nah, sama dengan 11 dikali 2, ini kan kali ya, artinya 11 MN, artinya 11 kali M kali N. 11 kali 2 yaitu 22, dikalikan 3 yaitu 66. Negatif 8 dikali 5 yaitu negatif 40. Maka 66 dikurang 40 adalah 26. Nah, ini adalah bentuk dari atau nilai dari 11 Mn kurang 8P. Berikut di atas adalah contoh dari substitusi aljabar. Kita mensubstitusikan nilai pada soal sehingga didapat nilai yang sebenarnya berapa. Untuk latihannya, Ananda bisa berlatih di buku halaman 179. Silahkan Ananda pahami dan sangat diperbolehkan untuk dirangkum beberapa contoh soalnya.